Iya. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi di sini ada tugas dari demonstrasi kontekstual ya. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan di sekolah tentunya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan pemandu yang akan saya sampaikan, gitu ya Bu ya. Apa Ibu sudah siap? Sudah. Baik. Itu kita mulai ya Bu ya. Oke. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya ini yang pasti saya lihat dulu skala prioritasnya gitu loh. Ya. Karena kan ada kalanya saya berada di satu titik di mana saya bingung untuk mengambil satu buah kebijakan gitu ya. Padahal semuanya itu dua-duanya sama-sama menurut saya benar dan penting. Tapi yang pasti saya harus memilih gitu salah satu yang menjadi skala prioritas dan saya identifikasi dulu kalau memang yang skala prioritasnya misal yang A ya saya utamakan yang A dulu. Nanti yang B ya perlu jeda waktu gitu. Pasti akan saya lakukan juga, tapi saya perlu waktu gitu. Jadi saya tentukan dulu skala prioritas yang penting dulu, yang urgent dulu, baru nanti yang satunya nanti bisa di akhir tahun ajaran atau di pertengahan tahun ajaran. Berarti Ibu pertama harus mengetahui dulu ya prioritasnya yang mana dulu yang harus prioritas dulu. Nah, lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya biasanya tidak memutuskan sendiri gitu ya. Saya tetap berkomunikasi dengan tim manajemen sekolah gitu kan. Saya juga perlu masukan saran gitu karena kan tidak semua harus saya pikirkan sendiri. Saya biasanya ajak briefing teman-teman di manajemen sekolah gitu ya, wakil, kemudian KTU, kemudian teman-teman yang pasti yang pemegang anggaran juga gitu. Karena kan kadang tidak kita anggarkan tapi ini harus segera kita lakukan gitu. Dan di sini saya juga tidak berani memutuskan sendiri. Saya tetap bermusyawarah dengan tim manajemen sekolah untuk mengambil satu bagus keputusan dan berdiskusi. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu saya identifikasi dulu dan itu memang perlu pemikiran gitu kan ya. Saya pastikan ini dulu lah gitu yang prioritas. Kemudian tadi mengajak tim manajemen sekolah untuk berdiskusi, bermusyawarah, kemudian baru kita menganggarkan. Mungkin lah lepas dari anggaran juga pasti ada walaupun sedikit gitu ya. Karena ini biasanya kebijakan ini kan seperti ini pasti ada kaitannya dengan anggaran. Gitu. Kalau tidak ya langsung aja kita lakukan. Gitu. Tapi kalau memang dia ada keterkaitan dengan anggaran kan kita harus lakukan penggeserannya gitu yang ini diceng yang ini gitu, ini nanti lah yang ini yang harus perlu kita diskusikan dan musyawarahkan. Itu langkah-langkahnya yang pas dulu gitu ya. Nanti kalau memang sudah ada baru kita eksekusi. Ya, baik. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti kepentingannya ya. Jadi kalau memang ini penting gitu, benar-benar penting, urgent gitu dan mendesak gitu. Ya itu dahulukan segera gitu karena tidak mungkin saya menunda-nunda lagi gitu. Karena kalau menunda nanti berefek ke rentetan yang lain. Jadi kalau memang ini mendesak harus segera saya ambil kebijakan gitu. Dan tidak bisa menunggu waktu-waktu nantilah tidak bisa. Pasti nanti ada konsekuensinya ya Bu. Iya, pasti dia akan nanti berdampak ke yang lain-lain. Nah, lalu selama ini yang merupakan tantangan Bu, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya harus berpikir ini kadang
berat gitu ya. Ini kadang pasti ada yang pro dan kontra. Iya. Itu sudah pasti gitu. Dan ini yang harus benar-benar saya pikirkan, bagaimana cara saya menyampaikan ke teman-teman yang lain ketika saya mengambil satu buah keputusan, dan ini yang berat menurut saya gitu. Dan saya harus bisa menjawab gitu ya. Saya harus memiliki alasan yang valid gitu kepada teman-teman ketika saya mengambil satu buah kebijakan. Pasti dua kemungkinan, mereka terima atau mereka menentang. Nah, ketika mereka menentang, saya sudah punya jawaban. Ada opsi lain. Ya, saya harus sudah siap dengan jawaban saya untuk berargumen dengan Bapak Ibu guru mungkin, dengan siswa mungkin, atau bahkan dengan orang tua dan juga bersama. Dan saya harus punya data. Saya nggak berani mengambil satu buah kebijakan tanpa data yang valid. Nah, lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut langsung, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal saya tidak ada. Jadi ketika ada kasus atau permasalahan ya langsung saja gitu. Langsung saya ajak tim berbicara, ya kita adakan briefing karena ini urgency gitu, dan langsung kami selesaikan. Walaupun kadang tidak cukup satu hari, perlu waktu beberapa hari, bahkan kadang 1 minggu, 2 minggu baru bisa clear. Kalau jadwal yang dijadwalkan itu tidak ada, kecuali yang sudah terprogram ya. Kalau ini kan kadang dilema ini di luar program yang sudah ada gitu. Itu ketika di perjalanan makanya muncul seperti ini, jadi saya tidak menjadwalkan. Kalau saya sih maunya ya sesuai dengan program semua, tapi kan tidak semuanya mungkin. Iya Bu, pasti ada sesuatu hal yang sudah ya semuanya sudah dipersiapkan ternyata di luar rencana. Ya, pasti ada. Nah, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya. Yang pertama tim ya. Yang kedua, kalau tim memang tidak mampu ya saya pasti akan berkomunikasi dengan atasan. Bisa Kacakmi atau mungkin teman-teman kepala sekolah gitu, kalau mereka udah pernah mengalami. Saya pasti akan sharing gitu. Berbagi pengalaman juga ya Bu ya. Saya nggak mungkin juga sendiri atau ke kabit SMA gitu. Saya pasti akan sharing dan berdiskusi gitu, mana sih yang baik gitu. Kalau sekolah lain atau atasan pernah juga menemukan dilema etika yang sama dengan ini, ya pasti kan mereka punya opsi, mungkin bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, jadi saya selalu membuka komunikasi, jadi komunikasi di dalam, komunikasi di luar, ya eksternal juga saya bangun. Jadi saya tidak takut saya mengambil kebijakan yang salah. Kan kadang kan ada pengalaman mungkin di luar, oh ini karena nih SMA ini mungkin dengan permasalahan yang sama, tapi dia ngambilnya seperti ini, ternyata seperti ini. Tapi itu hanya untuk referensi aja buat saya, untuk saya mengambil satu buah kebijakan. Lalu, nah ini yang terakhir Bu. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ini pengalaman yang sangat berharga kalau menurut saya sebagai seorang pimpinan, karena kan ini nggak ditemukan ketika saya melakukan uji kompetensi. Ini nggak ada yang seperti ini di opsi-opsi seperti ini, tidak ada ketika sudah ada di sini gitu, ada di posisi ini gitu. Jadi banyak permasalahan yang harus kebijakan yang memang harus diambil yang benar-benar tidak merugikan siapapun, dan ini memang kadang berat gitu. Artinya saya harus mengambil benar-benar pas. Jadi ketika saya ngambil tidak berdampak di dalam, tidak berdampak di luar, dan keputusan ini benar-benar yang gitu. Jadi memang banyak pengalaman lah ya ketika saya mengambil keputusan dilema etika gitu. Karena kan saya harus dihadapkan dengan dua hal gitu, yang saya harus memilih salah satu gitu. Padahal dua-duanya ini sama-sama
benar Iya. gitu. Tapi kan saya harus memilih mana yang menjadi skala prioritas, dan ini menjadi pengalaman buat saya sebagai seorang pimpinan untuk kedepannya ketika saya dihadapkan dengan permasalahan lagi, saya akan lebih mudah untuk mengambil satu buah kebijakan. Belajar dari pengalaman ya. Ya, Bu? pasti Ya. seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu. Mungkin itu saja yang akan saya tanyakan terkait tadi untuk pengambilan kebijakan dari seorang pemimpin atau kepala sekolah. Ya. Mungkin cukup ya Bu ya, Ya. untuk wawancara kita untuk pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Surya atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Ibu, begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses Ya. terus ya. Terima kasih Ibu. Ya.